Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Oke, hari ini aku akan melakukan sesuatu yang agak beda. Jadi, aku akan mencoba melakukan perbaikan terhadap jam ini. Ini jam vintage yang mana ini kelihatan ya banyak baret dan kondisinya juga agak kotor. Jadi jam ini aku terima seperti ini. Nah, jadi ini semua peralatan perang yang udah aku siapkan. Ada alkohol, ada polywash untuk kaca, ini pembersih logam, terus ini semacam fiber gitu, fiber clothes, terus ini kain tua, kaos kaki bekas, cotton bud, tusuk gigi, sarung tangan, serta pemegang atau tempat taruh jamnya. Oke, ini kita mulai aja. Aku singkirkan dulu semuanya, tapi kayaknya aku nggak mungkin nunjukin semua prosesnya ya. Karena kalau nggak bisa setengah jam lebih ntar videonya dan kalian bakal bosan melihat aku gosok-gosok si jamnya. Oke, ini. Nah, yang pertama perlu lakukan tentunya adalah pembersihan. Ini aku fast forward aja ya. Oke guys, ini aku udah coba bersihkan bagian belakangnya, kelihatannya kotor banget. Nah, jadi ini kotoran-kotoran dari jam tua, ini yang perlu kita bersihkan. Karena ini ada semacam kayak patina gitu. Nah, patina ini ya merupakan hasil dari oksidasi dari logam. Karena ini kemungkinan besar bukan stainless steel. Oke, langkah kedua itu adalah dengan membersihkan kacanya dengan alkohol juga. Terus dilanjutkan dengan proses penggosokan dengan menggunakan polywash ini. Aku biasanya pakai kaos kaki bekas ini. Jadi caranya ini aku tunjukin sekilas dulu aja ya. Nah, sekarang karena kita udah pakai bahan polywash, kita bakal pakai sarung tangan. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau nggak pakai sarung tangan, cuman aku modelnya orang yang agak hati-hati. Nah, jadi ini mungkin kita lapisin dengan tisu biar agak tebal, karena ini movementnya tipis banget jamnya. Masih kurang tebal. Ini cuma biar nambah tebal aja sih. Ini biar memudahkan ketika ntar gosok-gosoknya. Tinggal dipegang-pegang, tinggal dipegang di sini aja. Oke, aku nunjukin caranya aja, nggak mungkin aku ngeliatin prosesnya sampai belasan menit. Jadi ini sederhananya tinggal ditaruh di sini. Oh ya, ini coba perhatikan dulu ya kondisi sebelum. Ntar jadi bisa diperhatikan sesudahnya. Baretannya, pertempatan halusnya banyak. Ntar kalian bisa menilai apa bedanya. Oke ya, jadi gini, tuang dulu. Oke, terus kalau aku sih biasanya caranya, dan selama ini udah terbukti efektif, jadi aku tinggal gosok-gosok gini. Biasanya aku fokus ke salah satu sisi dulu, ntar ganti-gantian makin melebar. Aku nggak sekalian semua gitu karena nggak efektif. Oke ya guys, ini aku bakal fast forward aja. Aku pause dulu videonya, ntar pas udah selesai aku tunjukin. Sekedar update, ini setelah sekitar 8-10 menit. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, ini untuk yang polywash udah beres. Nah, aku nggak tahu di layar kelihatan jelas atau enggak, tapi kalau misalnya dilihat langsung itu kelihatan banget bedanya. Memang ada beberapa kayak sompelan, itu memang nggak mungkin hilang. Namanya sompelan ya, dalam.
Jadi nggak mungkin bakal hilang. Ini ada satu titik di sini, ada satu titik di sini. Tapi pada dasarnya semuanya tuh jadi lebih kinclong sekarang. Ini enaknya kalau jam dengan kacanya akrilik ketimbang mineral glass. Makanya aku lebih suka yang akrilik ketimbang mineral glass. Kelihatan ya? Semoga aja kelihatan ya. Tapi kalau kita nengok langsung, kalau lihat dengan mata langsung, itu kelihatan banget bedanya sebelum dan sesudahnya. Oke. Sekarang aku bakal ngebersihin lagi bagian pinggir-pinggirnya ini. Karena tadi udah aku biasa pakai tusuk gigi aja dulu. Semoga kelihatan ya. Ini aku coba pakai tisu biar nggak kotor. Nah, ini kelihatannya kotor banget. Yak. Ya beginilah kalau resiko membeli jam tua ya. Nah, jadi kita harus ngebersihin bagian ini. Ini bekas pemakaian dari orang soalnya. Dan nggak tahu, ini jam ini kalau nggak salah buatan tahun 60-an. Jadi kebayang lah ya, udah 70 tahun umur jam ini. Ups. Sorry, aku sambil bersihin, aku nggak tahu kadang-kadang nggak fokus karena aku sambil bersihin. Mata aku tuh bukan ke layar tapi ke jamnya. Nah, sedap. Kotor banget. Oke, ini aku pause saja. Ntar aku lanjutin ketika udah beres ya. Ini aku tunjukin apa yang aku lakukan. Oke, setelah 2 tusuk gigi jadi korban untuk mengkorek-korek bagian pinggir-pinggir sini, ngorekin bagian pinggir sini. Sekarang aku akan menggunakan ini. Ini alat pembersih logam. Edelstahl itu stainless steel sebenarnya ya. Schutz and Pflege itu perawatan dan pembersihan lah, perlindungan dan pembersihan perawatan. Oke, ini aku biasanya pakai di ini, aku semprot nggak langsung. Nah, jadi dia akan ada efek kayak mengkilatkan juga si ininya, si jamnya. Karena dia ada sedikit oil di situ. Nah, yang jadi masalah dengan jam tua gini, kita setelah lakukan ini tuh nggak bisa kita cuci loh, karena kan nggak water resistant lagi. Kalau sedangkan misalnya jam-jamnya dengan water resistant bagus, enak banget ngebersihin gini, terus aku cuci. Memang aku cuci di wastafel gitu. Sedangkan kalau jam kayak gini, nggak memungkinkan karena memang tidak ada yang namanya water protected. Jamnya itu udah nggak bisa dikena air guyuran lagi. Ini aku pause aja ya, ntar aku tunjukin gimana pas sudah beres. Oke, ini udah selesai dengan menggunakan cairan ini. Sekarang saatnya pembersihan terakhir. Jadi aku bilas, biasanya sekali lagi lap dulu dengan bagus, dengan kain. Terus ntar aku bakal ngebersihin karena ini adalah cairan apa namanya, ini adalah nggak water resistant. Biasanya aku pakai kain basah dikit aja tapi biar terinikan apa namanya, sisa-sisa cairannya itu terserap. Nah, efektif itu pakai kain. Oh ya, jangan pernah pakai tisu ya guys. Tisu itu keras loh. Jadi kalau kaca itu malah bisa buat baret. Makanya kalau lap kaca jam juga pun jangan pakai tisu. Lebih baik pakai kain baju loh. Kayak dilapin di baju loh ketimbang dilapin di tisu. Karena kain itu lebih lembut ketimbang tisu. Tisu itu kertas. Kertas itu keras. Ya, memang sama besi ya, keras besi. Tapi maksudnya ada possibility bikin baretan kalau misalnya kertas itu. Oke, ini aku pause lagi, ntar aku tunjukin pas sudah beres totalnya ya. Oke, jadi ini udah beres semuanya.
udah full up semuanya, udah aku bersihin. Jadi sekarang tinggal dipakein strap. Jadi strap jam ini ketika aku beli dapatnya dengan strap ini juga udah aku bersihin kemarin. Sebenarnya kotor banget. Jadi ini model apa ya? Model fleksibel gitu. Agak terlalu girly sih kalau menurutku. Makanya aku ingin ganti ke strap kulit aja. Ini tadi juga buka susah banget. Karena udah banyak banget patinanya. Oke, ntar ya. Ini biar kelihatan ntar tampilan finalnya. Dan jeng-jeng. Ini dia. Jadi ini udah kupasangkan ke salah satu strap kulitku. Ukuran 18. Nah, masalahnya lebar laknya itu ternyata jam ini 17,5 loh. Jadi nanggung banget dipasangin 17 kendor, dipasangin 18 agak apa ya? Agak terlalu ketat gitu. Tapi is okay mendingan yang 18 menurutku. Memang jadi nggak terlalu bisa. Ini agak sedikit susah, tapi is okay. Jadi inilah dia guys, hasil akhir dari proses kita hari ini. Nah, silakan dibandingkan dengan kondisi tadi sebelumnya. Memang improvementnya nggak 100% gimana gitu ya. Jangan harapin ini gimana pun jam tua guys. Jadi, tapi ini aku beneran puas banget dengan hasilnya. Jadi, ini seperti ini baretan ini nggak mungkin hilang karena baretannya tuh dalam. Ini juga, ini dalam. Kalau baretan dalam, ntar kalau kita kikis terus, kacanya makin tipis, bisa lama-lama pecah loh. Nah, dan prosesnya lama banget pasti. Karena kita setiap kita gosok dengan polywash itu, otomatis kita mengkikis dikit-dikit ya, berapa mikro gitu. Oke guys, ini aku liatin gimana tangan aku. Dan ini dia. Jam Zentra. Jadi Zentra ini adalah perusahaan Jerman, kayaknya sekarang udah nggak produksi lagi. Jam ini adalah keluaran sekitar tahun 60-an. Gaya Bauhaus gitu ya, gaya simple. Tadi bilang lagi niru-niru Dewi. Padahal desain gini udah lama banget loh. Makanya aku lebih suka gaya klasik gini, dan ini merupakan tantangan. Biasanya aku kayak tertantang gitu untuk melakukan perbaikan terhadap jam tua yang aku beli sampai bisa seperti ini. Memang nggak 100% perfect, tapi is okay. Ini sekarang udah sangat layak pakai. Dan ya. Oke guys. Jadi ini videoku kali ini agak sedikit beda dari video-videoku yang lainnya. Sebenarnya aku udah sering melakukan yang ini, tapi nggak aku videoin. Baru kali ini aku videoin jamnya, prosesnya juga. Oke, makasih banyak udah nonton. Nantikan video-video aku selanjutnya. Aku akhiri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.